persiapannya Bu, update hingga saat ini seperti apa gitu? Ya, jadi teman-teman sekalian, hari ini kita melakukan FGD, Forum Group Discussion, untuk persiapan penyusunan laporan pemilihan tahun 2024. Kita mengundang kabupaten kota dan pihak-pihak terkait untuk hadir memberikan masukan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2024, yang mana tentu masukan ini kita harapkan akan memberi kita guidance untuk kemudian bagaimana melakukan pemilihan selanjutnya nanti yang akan datang itu lebih baik. Seperti hari ini hadir fasilitator dari KPU RI, seperti yang disampaikan fasilitator tadi juga bahwa ini menjadi muaranya nanti adalah terkait dengan usulan hal-hal yang sekiranya bisa menjadi bahan dalam rangka perubahan undang-undang pemilihan. Saya kira itu. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, terkait updating terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi di dua kabupaten kami kita di Kalimantan Timur ini, yaitu Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara. Teman-teman KPU di dua kabupaten itu sedang menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Mahakam Ulu kebutuhan anggarannya selama 3 bulan, termasuk honorarium penyelenggara ad hoc PPK, PPS, dan KPPS, kemudian sosialisasinya, lalu kemudian terkait logistik dan seterusnya. Nah, untuk Kukar hal yang sama, namun lebih singkat karena 2 bulan untuk pelaksanaan PSU-nya. Nah, untuk bagaimana kemudian proses teknis pelaksanaannya, nanti akan ada petunjuk pelaksanaan dari KPU RI. Kami sudah mendapatkan informasi akan ada rapat koordinasi di KPU RI, akan mengundang kabupaten kota yang ada PSU-nya, nanti didampingi oleh KPU provinsi. Jadi di situ nanti akan dibahas terkait dengan teknis pelaksanaannya, lalu kemudian juga termasuk tahapan-tahapannya. Teman-teman juga sudah lihat kemarin KPU sudah KPU RI memaparkan rancangan tahapan termasuk dengan bentuk tindak lanjut putusan MK ini dalam RDP di Komisi 2. Saya kira itu. Pak, untuk sumber dananya dari mana, Pak? Iya, kalau sumber dananya tentu kalau pilkada kan dari APBD kabupaten, APBD masing-masing daerah yang melakukan pilkada ya. Namun di klausul undang-undang itu juga ada diatur dapat dibantu oleh anggaran negara atau APBN begitu. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, kabupaten kita yang akan melakukan PSU ini tidak termasuk dalam klaster KPU yang akan dibantu oleh APBN. Itu kita dengar kemarin penjelasan dari Wakil Menteri Dalam Negeri di RDP Komisi 2 kemarin. Dan informasi yang kami terima sih di teman-teman kabupaten kota juga seperti saya bilang tadi, sedang melakukan penyusunan dan berkoordinasi dengan Pemda masing-masing melalui Kesbangpol kabupaten masing-masing. Itu rencananya kapan sih Pak? Ada targetnya enggak jangka waktu untuk PSU-nya itu? PSU-nya sesuai dengan putusan, Mbak. Jadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan Mahakam Ulu 3 bulan, Kutai Kartanegara 2 bulan. Nah, itu tidak boleh kemudian kita melebihi waktu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan itu. Seperti itu. Pak, mau nanya, apakah kan ini tadi dalam waktu
60 hari dan 90 hari Betul. kayak gitu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan apakah ada jaminan partisipasi masyarakat bisa tetap untuk hadir dalam pemilihan itu atau gimana, Pak? Bagaimana KPU menjamin itu, Pak? Iya, sehingga nanti itu juga bukan menjadi sesuatu hal yang sia-sia kembali kayak gitu. Iya, jadi gini, kalau dikatakan bagaimana KPU menjamin, tentu kita tidak bisa kemudian menjamin partisipasinya sampai angka berapa. Tetapi yang pasti dilakukan oleh KPU adalah melakukan segala upaya secara maksimal agar partisipasinya tetap tinggi. Nah, untuk kemudian mendorong partisipasi ini itu tidak hanya KPU saja, tentu seluruh stakeholder yang ada kami harapkan bisa bersama-sama bahu-membahu dengan KPU agar kemudian bisa kita maksimalkan partisipasi pemilih ini. Masyarakat kemudian kita himbau agar kemudian hadir kembali memberikan suaranya pada PSU di 2 kabupaten kita yang ada. Pak, tadi kan dananya katanya pakai APBD kabupaten, Pak ya. Kalau misalnya nanti itu di APBD sudah tepat terus dananya itu tidak tersedia untuk pemilihan suara umum, itu gimana solusinya? Maksudnya sudah diketok dan tidak tersedia gitu. Iya. Tentu kita akan laporkan ke KPU RI secara berjenjang ya kalau memang tidak. Tapi sampai sejauh ini kami belum dapat informasi kalau itu tidak tersedia. Berarti tetap pakai sejauh ini tetap pakai Iya, APBD tetap kabupaten. APBD masing-masing kabupaten. Nah, ada lagi? Oke, Pak.